Yori Pisan. Raksa Art Production. Denhas Adya Suara mempersembahkan Langit dan bumi menjadi saksi. Pangeran Puger tidak sudi bertekuk lutut di depan si Jolang. Ayo prajurit Demak, cabut pedangmu, serbu Benteng Mataram. Iya! Panembahan Rahmat. Panembahan Rahmat. Kisah lanjutan dari lakon Kidung Keramat. Kisah tentang perebutan tahta kekuasaan, ketamakan, kerakusan, keserakahan dan kesombongan, iri dan dengki silih berganti, ambisi-ambisi pribadi yang bagaikan tanpa henti. Cukup Kakang Sore, cukup! Hei Woro Sengon, perempuan jalang. Sekarang kau harus pilih salah satu. Panjer Sore atau Panjer Rahino. Tidak bisa. Sudahlah. Ini semua salahku. Aku yang salah. Woro Sengon yang salah. Tidak Woro Sengon, bukan kau yang salah. Bukan aku, bukan kita. Barangkali dunia ini sudah sangat rapuh. Jangan Kakang, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Kakang! Kembali Kakang! Kakang Rahina! Kembali Kakang! Panembahan Rahmat mengungkap perilaku cinta, kasih sayang, harapan dan kegagalan. Suro Joyo Jayaningrat lebur dening pangastuti. Sedalam-dalamnya kebencian, jauh lebih dalam samudra kesabaran dan pengampunan. Panembahan Rahmat, suatu lakon tentang upaya menggapai kebenaran sejati, menjelajah alam-alam luhur, pengenalan jati diri, kerinduan manusia pada sinar ilahi. Didukung para bintang kondang, Lis Mardiana, Ana Sambayon, Arya Samaji, Eli Kusuma, Rusli, Riri Badaria, Diki Rahman, Bentara Roni,
dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Naskah karya S. Tijab, teknik dan montase Roy Ovando Den Haas, dengan sutradara S. Tijab. Bu Dewi, lagi borong ya? Iya, lagi-lagi cari kompor. Tuh Bu Dewi, kalau beli kompor jangan sembarangan. Soalnya tidak semua kompor mutunya terjamin. Mutu harus bisa dibuktikan oleh waktu. Kalau kompor aluminium saya sudah lebih dari 5 tahun. Bahkan ibu saya sudah dari dulu memakainya. Lalu kompor aluminium ibu mereknya apa? So pasti kompor aluminium merek Hock yang tulisan logonya HOCK dan telah terbukti oleh waktu. Dapat tahan bertahun-tahun. Pokoknya saya tidak mau ambil risiko beli kompor lain yang belum terbukti mutunya. Iya ya, kalau begitu saya beli kompor aluminium Hock juga. Selain itu, untuk memanggang segala jenis roti, kue, dan biskuit tersedia juga oven aluminium merek Hock yang terbuat dari aluminium tebal, anti karat, kuat dan tahan lama, serta dilengkapi dengan termometer sehingga memudahkan Anda mengontrol temperatur oven. Kompor dan oven aluminium merek Hock terbukti unggul karena mutu dan keamanannya diutamakan. Panumpahan Rahmat, episode ke-10. Aman kolam Sirnani Bumi. Seri yang ke-280 ini didukung para pelakon Edi Juni sebagai Ki Lembunor, Lis Mardiana sebagai Nini Reno, Iwan Dahlan sebagai Panjer Rahino, Eli sebagai Bit Langgar, dan pembawa cerita Yasir Den Haas. Nini Renong masih berdiri terpaku di tempatnya semula. Dia merasa kesal, sedih bercampur tidak percaya bahwa adik angkatnya diam-diam menjalin hubungan dengan seorang wanita cantik. Tiba-tiba Ki Lembunolo dan Panjer Rahino menghampirinya dari belakang. Apa yang kau lakukan di sini, Nak? Hah? Oh, tidak, Pak. Saya tidak melakukan apa-apa. Ayolah kita pulang yuk Renong. Itu Kanjeng Adipati sudah bersiap-siap bersama yang lain. Mengapa wajahmu murung begitu? Kamu tidak mau Bapak ajak pulang? Ya. Ayolah Junong. Nanti kita ketinggalan rombongan. Renong, kamu ini ada apa? Hah? Tidak apa-apa. Kamu tidak boleh begitu. Kalau ada apa-apa bilang saja sama Bapak. Sungguh, saya tidak apa-apa. Ya, sudahlah. Ayo, kita ambil kuda. Ayo Rahino. Baik, Pak. Mereka kemudian bergegas meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian mereka sudah mengambil kudanya dan segera bergabung dengan rombongan Adipati Ponorogo. Sementara pesta masih berlangsung dengan meriah, para pengunjung baik dari golongan bangsawan maupun rakyat jelata masih sibuk mondar-mandir untuk melihat-lihat keindahan Taman Kolam Sirnani Bumi. Dan saat berikutnya kembali terdengar gamelan tari-tarian berkumandang dengan merdunya. Mereka semua gembira dan bertepuk tangan menyambut para penari yang mulai berlaga. Beberapa hari kemudian, desa Biru Moyo kelihatan sepi dan lengang. Malam sudah turun sejak tadi. Ki Lurah Lembunolo, Nini Renong dan Panjer Rahino sudah kembali ke rumahnya. Di ruangan biliknya, Nini Renong kelihatan gelisah. Dia tidak bisa tidur.
Sebentar-sebentar membalikkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Lalu matanya memandang langit-langit ruangan. Sementara pikirannya masih melayang-layang memikirkan adik angkatnya Panjer Rahino. Panjer Rahino memang tampan juga. Walaupun kelihatannya lugu, tapi dia tampan dan gagah. Bagaimana ya? Dia adik angkatku sendiri. Sejak kecil kami hidup bersama-sama. Aku senang bermain-main dan bercanda dengannya. Tidak, sekarang aku benci. Aku sebel sekali dengan Rahino. Soalnya diam-diam dia sudah mempunyai perempuan cantik yang menjadi idamannya. Aku melihatnya sendiri pada saat dia bergandengan dengan perempuan itu. Mengapa dia tidak mau mengakui hubungan itu? Ya, Raksa Art mengapa dia tidak Production. terus terang denganku? Kalau memang dia sudah mempunyai pacar, aku tidak apa-apa. Tapi bilang terus terang, jangan membuatku susah seperti ini. Demikian pula dengan Panjer Rahino. Malam itu dia juga belum bisa tidur nyenyak. Sebentar-sebentar dia terbayang wajah kakak angkatnya yang memang cantik dan ayu. Dia sangat penasaran mengapa sikap kakaknya itu berubah terhadapnya. Ada apa ya? Apa aku pernah membuat kesalahan pada Yureno? Rasa-rasanya aku tidak pernah membuatnya kesal ataupun mengecewakan hatinya. Tapi kok sepertinya dia sangat benci dan marah padaku. Apa dia cemburu? Dia menuduhku berhubungan dengan wanita lain. Siapa? Aku tidak pernah mempunyai teman wanita lain selain Yurenong. Jangan-jangan benar. Yurenong menaruh hati padaku. Tapi apa mungkin? Aku hanyalah seorang anak angkat di sini. Terus terang, Yurenong memang cantik. Wajahnya bersih dan ayu. Bulu matanya lentik. Rambutnya yang panjang ikal mayang membuat setiap pemuda tergoda hatinya. Apalagi kalau aku memandang dagunya yang seperti buah manggaranu. Persetan dengan semua itu. Aku tidak mungkin bisa mendampingi untuk selama-lamanya. Tapi aku juga tidak rela kalau Yurenong jatuh ke pelukan seorang pemuda yang lain. Yunong, kau belum tidur ya? Belum. Mau apa kau datang kemari? Sana pergi. Aku mau istirahat. Sebentar Yunong. Aku mau bicara padamu. Maukah Yunong mendengarkannya? Soal apa? Soal pacarmu? Tidak sudi aku mendengarnya. Sudah, sana pergi. Kembali ke ruangan bilikmu. Kamu kok sepertinya sangat benci pada aku.
Aku salah apa padamu? Rahino, kau mau pergi apa tidak? Awas, aku akan berteriak memanggil bapak. Baiklah Yunong. Besok pagi aku tunggu kau di pinggiran rawa ya. Masalah ini harus diselesaikan Yunong. Datang ya Yunong. Nini Renong tidak lagi menjawab. Dia malah menutupi wajahnya dengan bantal. Panjer Rahino merasa kecewa. Dia lalu bergegas meninggalkan ruangan bilik kakak angkatnya itu. Bu Dewi, lagi borong ya? Iya, lagi-lagi cari kompor. Tuh Bu Dewi, kalau beli kompor jangan sembarangan. Soalnya tidak semua kompor mutunya terjamin. Mutu harus bisa dibuktikan oleh waktu. Kalau kompor aluminium saya sudah lebih dari 5 tahun. Bahkan ibu saya sudah dari dulu memakainya. Lalu kompor aluminium ibu mereknya apa? So pasti kompor aluminium merek Hock yang tulisan logonya HOCK dan telah terbukti oleh waktu. Dapat tahan bertahun-tahun. Pokoknya saya tidak mau ambil risiko beli kompor lain yang belum terbukti mutunya. Iya ya, kalau begitu saya beli kompor aluminium Hock juga ah. Selain itu, untuk memanggang segala jenis roti, kue, dan biskuit tersedia juga oven aluminium merek Hock yang terbuat dari aluminium tebal, anti karat, kuat, dan tahan lama, serta dilengkapi dengan termometer sehingga memudahkan Anda mengontrol temperatur oven. Kompor dan oven aluminium merek Hock terbukti unggul karena mutu dan keamanannya diutamakan. Pagi harinya Bik Langgar sibuk menyiapkan makanan untuk sarapan. Ki Lembu Nolo sudah duduk di meja makan sambil menunggu anak-anaknya. Tiba-tiba dia melihat Nini Renong muncul dari ruangan biliknya dengan mengenakan pakaian sangat rapi. Loh, tidak biasanya kamu berpakaian rapi. Mau kemana, Renong? Saya ingin menemui teman, Pak. Boleh ya? Oh, boleh saja. Tapi sini dulu. Ayo, kita sarapan bersama-sama. Tidak, Pak, nanti saja. Ya sudah kalau tidak mau. Rahino mana? Apa dia belum bangun? Mana saya tahu, Pak. Mungkin juga dia masih tidur di ruangan biliknya. Bagaimana anak itu? Sudah siang begini kok masih tidur. Sudah ya, Pak, saya pergi dulu. Hati-hati Renong. Jaga dirimu baik-baik. Kamu sekarang sudah gadis remaja. Iya, saya pergi tidak lama kok. Sebentar juga saya sudah kembali. Iya. Biasanya Nini Renong kalau mau pergi kemana-mana minta diantar Rahino. Lah kok sekarang mau pergi sendirian? Tidak biasanya dia berlaku seperti itu? Ya, Renong dan Rahino sudah sama-sama besar, Bi. Mungkin mereka merasa malu untuk berjalan bersama-sama. Coba bilangkan. Tolong panggilkan Rahino. Suruh kemari cepat. Baik ini loh. Buru-buru Bik Langgar melangkah menghampiri ruangan bilik Panjer Rahino yang letaknya di sebelah belakang. Dia langsung membuka pintu yang tidak terkunci itu. Bik Langgar bergegas melangkah ke ruangan belakang. Ternyata di sana Panjer Rahino juga tidak ada. Cepat-cepat dia kembali menemui junjungannya. Waduh, Panjer Rahino tidak ada Kinolo. Ruangan biliknya kosong. Saya juga sudah mencarinya ke ruangan belakang, tapi dia tidak ada. Loh, kemana anak itu?
Apa dia juga sudah pergi? Saya juga tidak tahu, Ki. Biasanya dia selalu pamit kalau mau pergi meninggalkan rumah. Ya sudah Bilanggar. Memang Panjerahino dan Renong sudah mulai berubah. Soalnya mereka sudah dewasa. Tapi mudah-mudahan mereka bisa hidup mandiri. Anu, Kinolo. Sepertinya Panjerahino dan Renong sedang ada masalah. Masalah? Masalah apa, Bi? Kalau saya perhatikan, sepertinya mereka tidak seperti dulu. Bermain bersama-sama, makan juga sama-sama. Nah, tapi sekarang sendiri-sendiri. Sepertinya mereka sedang marahan. Mungkin mereka habis bertengkar, Ki. Iya. Tidak mungkin Bilanggar. Kalau mereka bertengkar, mestinya Bilanggar tahu. Saya pernah memergoki mereka sedang ribut mulut di halaman belakang. Dan sepertinya Nini Renong cemburu sama Panjerahino. Kamu ini ngaco kalau bicara. Masa Renong bisa cemburu sama adiknya sendiri? Ya tidak mungkin. Kalau tidak percaya ya sudah, Ki. Tapi saya bisa merasakan apa yang dirasakan Nini Renong, Kinolo. Saya pernah dengar Renong menyebut-nyebut soal perempuan. Sudahlah. Kalau memang mereka bertengkar, biar aku tanya sama mereka berdua. Bu Dewi, lagi borong ya? Iya, lagi-lagi cari kompor. Tuh Bu Dewi, kalau beli kompor jangan sembarangan. Soalnya tidak semua kompor mutunya terjamin. Mutu harus bisa dibuktikan oleh waktu. Kalau kompor aluminium saya sudah lebih dari 5 tahun. Bahkan ibu saya sudah dari dulu memakainya. Lalu kompor aluminium ibu mereknya apa? So pasti kompor aluminium merek Hock yang tulisan logonya HOCK dan telah terbukti oleh waktu. Dapat tahan bertahun-tahun. Pokoknya saya tidak mau ambil risiko beli kompor lain yang belum terbukti mutunya. Iya ya, kalau begitu saya beli kompor aluminium Hock juga. Selain itu, untuk memanggang segala jenis roti, kue, dan biskuit tersedia juga oven aluminium merek Hock yang terbuat dari aluminium tebal, anti karat, kuat dan tahan lama, serta dilengkapi dengan termometer sehingga memudahkan Anda mengontrol temperatur oven. Kompor dan oven aluminium merek Hock terbukti unggul karena mutu dan keamanannya diutamakan. Sementara itu Panjerahino sudah sejak tadi duduk menunggu Nini Renong. Wajahnya kelihatan gelisah. Raksa Dari jauh dia melihat seorang Production. gadis berlari-lari kecil semakin lama semakin mendekat. Nah, itu dia. Aku hampir tidak sabar menunggunya. Yunong! Yunong! Aku di sini! Cepat kemari! Iya, Rahino. Apa yang ingin kau bicarakan padaku? Sebentar, Yunong. Apa Bapak tahu kau pergi ke pinggiran rawa Biru Moyo ini? Aku pamitan sama Bapak sebelum pergi. Tapi aku tidak bilang mau menemuimu di sini. Baiklah, Yunong. Marilah kita selesaikan persoalan kita. Sebenarnya aku pernah melakukan kesalahan apa padamu, Yunong? Kok tiba-tiba kau membenciku? Jadi kamu tidak merasa punya salah, begitu? Rasa-rasanya aku belum pernah membuatmu kecewa. Aku juga tidak pernah mengganggumu. Jadi apa sebenarnya kesalahanku? Dengar, Rahino. Dengar dan jawab pertanyaanku dengan jujur. Siapa perempuan yang kau gandeng di taman kolam itu? Perempuan? Iya. Perempuan yang mana? Sudah kujelaskan berkali-kali padamu bahwa aku tidak pernah berhubungan dengan perempuan lain. Selama ini, aku hanya kenal kamu, Yunong.
Masa kamu belum mau percaya juga? Dia memang lebih cantik dariku. Kau bahkan tidak mendengar aku teriak-teriak memanggil-manggilmu. Apa kau pikir aku tidak tahu? Dia pasti pacarmu kan? Bukan hanya kamu yang bisa berbuat seperti itu, Rahino. Aku juga bisa menggait seorang pemuda desa. Kau bisa melihatnya nanti. Tunggu Yunong. Kau ini bicara apa? Aku jadi tidak mengerti. Aku belum punya pacar Yunong, belum sungguh. Kalau kau tidak mau jujur, persoalan kita tidak akan selesai, Rahino. Sudahlah, aku mau pulang. Lebih baik kau pergi saja menemui perempuan itu. Yunong ini bagaimana? Kita tidak boleh begini Yunong. Nanti kalau Bapak tahu bagaimana? Kita sudah lama hidup dalam satu atap. Mengapa tiba-tiba kau menjauhi aku? Sudahlah Yunong. Kalau memang aku dianggap salah, aku minta maaf. Tapi kau jangan terus-menerus seperti ini. Aku jadi sedih Yunong. Alah, mana aku percaya kau merasa sedih. Laki-laki memang pintar ngomong, pintar berpura-pura. Tapi aku tidak bisa kau perdaya. Aku tidak bisa dibohongi. Yunong cemburu padaku. Apa? Aku cemburu? Untuk apa aku cemburu? Masih banyak pemuda yang lebih tampan darimu. Tunggu Yunong. Jangan pergi dulu. Yunong, tunggu. Aku masih ingin bicara. Yunong, tunggu. Bu Dewi, lagi borong ya? Iya, lagi-lagi cari kompor. Tuh Bu Dewi, kalau beli kompor jangan sembarangan. Soalnya tidak semua kompor mutunya terjamin. Mutu harus bisa dibuktikan oleh waktu. Kalau kompor aluminium saya sudah lebih dari 5 tahun. Bahkan ibu saya sudah dari dulu memakainya. Lalu kompor aluminium ibu mereknya apa? So pasti kompor aluminium merek Hock yang tulisan logonya HOJK dan telah terbukti oleh waktu. Dapat tahan bertahun-tahun. Pokoknya saya tidak mau ambil risiko beli kompor lain yang belum terbukti mutunya. Iya ya, kalau begitu saya beli kompor aluminium Hock juga. Selain itu, untuk memanggang segala jenis roti, kue, dan biskuit tersedia juga oven aluminium merek Hock yang terbuat dari aluminium tebal, anti karat, kuat, dan tahan lama. Serta dilengkapi dengan termometer, sehingga memudahkan Anda mengontrol temperatur oven. Kompor dan oven aluminium merek Hock terbukti unggul karena mutu dan keamanannya diutamakan. Demikian tadi serial Sandiwara Radio episode ke-10 Taman Sirmani dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.